Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak pengurus dan jamaah Masjid Ukhuwah Bon Beler yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya di masjid kita yang kita cintai ini setiap pekan, yakni setiap Sabtu subuh diadakan pengajian, dan pada setiap Sabtu subuh pekan ketiga, yakni dengan saya pembahasan tentang akidah tauhid. Masih semangat? Hah? Masih semangat ngaji kok? Oh, masih. Kalau misalnya udah ada lagi konsumsi, masih semangat tak? Alhamdulillah. Tegas, lebih tegas jawabannya. Pekan depan kita tes tak? Jangan Ustaz. Subuh puasa aja lah. Ya enggak apa-apa. Nasi bungkus. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Gak apa-apa. Itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Jadi ibunda kadang-kala memberikan reward, hadiah kepada anak kita agar dia rajin sholat, rajin puasa, rajin belajar. Kan kadang dikasih hadiah kan, nanti mama belikan ini, kasih ini. Nah itu jadi semangat dia. Pengurus masjid juga seperti itu. Dikasih masjid itu apa? AC, wangi-wangian, air wudhunya lancar, ya kan? Itu supaya jamaah semangat. Berita itu akan menyebar. Jangan sholat di masjid itu ngaku. Ambo kemarin wudhu, daknya air, netes-netes. Nah kan itu. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan pada subuh kali ini bab akidah, di mana saya akan membahas satu pembahasan yang barangkali terlewatkan dari kita sebagian, yakni pembahasan nawaqidul Islam, yakni pembatal-pembatal keislaman. Sebagian kita barangkali telah sampai dan bahkan memahami ada bab fikih misalnya. Pasti seseorang, kita semua mengetahui nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Apa diantaranya ibunda? Halo ibunda, apa syarat pembatal wudu? Ya, keluarnya sesuatu dari kedua lubang, kubul dan dubur. Itu membatal wudu. Kalau tidak sengaja Ustaz, ya tetap batal.
sengaja tidak sengaja kalau keluar batal. Bahkan para ulama tuh rinci tuh pembahasan. Apakah hanya angin saja, kotoran saja? Bagaimana yang keluar tuh kerikil misalnya? Batal tak? Batal. Macam mana ibunda ada yang keluar dari situ misalnya kan tidak mungkin juga. Intan berlian misalnya, ya batal juga. Jadi keluarnya segala sesuatu dari kedua lubang. Kemudian pembatal sholat ada itu dan sering dibahas. Para ustadz sering bahas ulang-ulang. Bahkan mungkin sebagian jemaah bosan mungkin. Bahas lagi. Batalkan sholat. Apa contohnya ya Anda pembatal sholat? Apa? Wah, lebih pintar ibunda nih. Ibunda sering, ini berbicara ketika sholat batal. Ada pembatal puasa. Apa pembatal puasa? Hah? Iya, makan dan minum sengaja. Nah, ini hebatnya puasa nih. Kalau tidak sengaja, nggak batal. Walau bertambuh. Kalau memang dia lupa nih, tidak ada yang ingatin. Cuman kesian lah sepiring belum minum, diingatin oleh istri. Kan papa puasa. Astagfirullah. Mana belum minum. Pernah zaman Nabi itu kejadian sahabat makan batal, dia tanya Rasulullah, kata Rasulullah, Allah sudah memberikan rezeki kepada dia. Jadi pembahasan ini, pembahasan pada bab fikih pembatal itu sering. Tapi pembahasan pada bab akidah tauhid itu barangkali jarang atau boleh dikatakan sama sekali sebagian kita belum mengetahuinya atau mendengarnya. Padahal ini sepertinya lebih besar, lebih penting dari pembatal pada bab fikih tadi. Yani seseorang bisa batal, gimana batal? Gak sah lagi. Para ulama mereka telah menyebutkan perihal beberapa perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan sebagiannya mereka telah menyepakatinya, sepakat. Yang pertama, yakni menyekutukan Allah, syirik. Yakni menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, atau menjadikan sesuatu itu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalkan pada saat berdoa, mohon pertolongan, syafaat, bertawasul, bertawakal, beristighosah, bernazar, termasuk juga menyembelih hewan untuk selain Allah, misal untuk jin dan seterusnya, dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa menolak bahaya atau sebaliknya mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Di ayat yang lain Allah berkata, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, tempatnya neraka, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi melakukan kesyirikan itu pembatal keislaman. Yang kedua,
yakni orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yakni berdoa, memohon syafaat, bertawakal kepada mereka. Hal yang kita katakan tadi termasuk amalan kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 56-57. Qulil allazi za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabah inna 'azaba rabbika kana mahzura. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Rabbmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka. Saya ulangi, pembatal keislaman tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan atau meragukan kekafiran mereka. Yakni orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, orang musyrik, ateis, dan selain dari berbagai macam kekufuran. Lalu dia ragu aja nggak boleh, atau membenarkan pendapat mereka, yakni tentang keimanan mereka itu. Ini bagian pembatal keislaman. Kenapa? Jelas ayatnya itu kita baca dan kita dengar diulang-ulang oleh para dai barangkali, dan kita juga menghafalnya ayat semisal inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Termasuk juga orang-orang yang memilih kepercayaan selain Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularisme, dan seterusnya itu. Macam-macam ya. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini pada surah yang sama tapi ayat 85. Di ayat yang lain Allah mengatakan innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang yang kafir, siapa itu? Golongan kitab, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, Buddha, Hindu, segala semuanya. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Dalil-dalil tadi itu baru 3. Itu tegas sekali. Kita mengatakan orang-orang di luar agama kita orang-orang kufar. Tidak ada keraguan. Maka kalau ada pemahaman yang menyamakan seperti orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama, maka itu adalah kesesatan, bahkan kekufuran. Yang keempat,
Pembatal keislaman meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang paling sempurna itu adalah Islam, yakni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya? Al-Maidah ayat 50. Di ayat yang sama, di surah yang sama ayat 44, Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang kafir. Di ayat 45-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Di ayat 47-nya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu termasuk orang-orang fasik. Itu yang keempat. Yang kelima, kita ngebut saja ini. Pembatal keislaman tidak senang, perhatikan ini, tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia mengerjakannya, melakukannya, maka dia telah kafir. Ya, ini orang ini marah, murka, benci terhadap apa yang dibawa Rasulullah, ajarannya, syariatnya, walaupun dia mengerjakan. Paham nggak? Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu mereka sholat juga mereka, tapi sholatnya itu mencari perhatian manusia. Hatinya nifak. Nanti ada pembahasan insyaallah. Bab selanjutnya itu apa itu nifak, munafik itu. Jadi ada orang itu dia melakukan amalan yang kelihatannya zahirnya dia melakukan, tapi hakikinya dia menolaknya. Sebaliknya sebagian kaum muslimin, dia ada yang tidak mengamalkan satu ajaran Islam, bukan dia karena menolak, paham sampai sini? Tapi karena dia misalnya tergoda oleh siapa? Hawa nafsu, tergoda oleh setan. Dia tidak membenci perkara itu. Nah, bisa membedakannya ibunda, ayanda. Yang satu mengerjakan tapi dia sebenarnya gak suka. Yang satu ini dia gak mengerjakan tapi sebenarnya dia tidak menentangnya. Hanya saja dia tergoda oleh setan. Keduanya ini berbeda keadaannya itu. Nah, mana dalilnya Ustaz? Ini surah Muhammad ayat 89. Wallazina kafaru fatahshallahum wa dhalla anma a'malahum. Wallazina kafaru fatahshallahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci, yakni apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Gak suka. Sebagian wanita mereka tidak menutup aurat. Betul ibunda? Betul. Semangat banget. Tapi berbeda keadaannya. Sebagian mereka, bukan mereka tidak atau menolak atau benci dengan menutup aurat itu. Hanya saja mereka sebagiannya mungkin karena tidak dididik oleh gaibnya orang tuanya. Yang kedua mungkin karena tidak tahan, panik, ya kan? Ya enggak? Kita bapak-bapak kalau saja, ya enggak ibu-ibu? Masih juga jawab. Ya enggak ibu-ibu? Sebagian wanita itu dia tahu itu nutup aurat tuh perintah Allah.
ada di surah Al-Ahzab, ada di surah An-Nur, tapi mereka nggak nutup. Bukan mereka nggak ini karena kelak lah Ustaz, tunggulah tua. Ya lah tua apa lagi? Yang disuruh itu waktumu muda. Waktu masih bahaya nol nerkom. Kalau lah tua apa lagi? Tapi mereka bukan benci ya, sebagiannya ya. Tapi kalau dia benci, apa ini? Itu bisa jatuh dia kepada kekufuran. Berapa hari ini panen tak? Ya, ada. 2-3 hari ku panas dia ya. Saya membayangkan wanita-wanita yang istiqomah dengan jilbabnya itu, ya Allah. Tuh, berapa? 36 derajat itu ada pengamat cuaca. Ya, alhamdulillah perakiran cuaca. Coba bayangkan wanita muslimah zaman dahulu itu. Rombongannya sahabiah, mereka merobek tirai-tirai rumah mereka karena nggak ada pakaian, nggak ada kain untuk menutup. Zaman sekarang para wanita sudah ada berbagai macam bahan, yang halus, yang lembut, yang kasar, yang tebal, yang tipis, yang dingin, yang panas, ada segala. Tinggal nonton di Shopee. Yang keenam, menghina Islam. Ini nih. Bahaya ini menghina Islam ini. Ya, ini seseorang mengolok-olok apa itu Quran, agama Islam, malaikat, atau syiar-syiarnya, sholat, puasa, haji, tawaf, dan seterusnya. Seluruh ajaran Islam dia olok-olok. Ini pembatal keislaman. Gak boleh walaupun bercanda-canda, gak boleh. Lihat ini ayatnya 65-66 surah Taubah. Dengerin ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'ziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Perhatikan kata Allah. Dan kalau kamu tanya kepada mereka, niscaya mereka jawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau, main-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu ngolok-ngolok? Tidak perlu lagi kamu minta maaf karena kamu kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi zaman Nabi itu ada orang-orang yang bermain-main. Dengar oleh Nabi. Nabi marah lalu mereka minta maaf, turun ayat ini. Maka hati-hati nih yang mainin gerakan sholat hanya sekedar untuk mencari viewer di YouTube, TikTok. Apa namanya itu benar? TikTok. Hanya sekedar ditonton orang lalu dia buat permainan olahraga dari gerakan sholat, kan wudhu, la haula wala quwwata illa billah. Ngolok-ngolok main di, gak boleh itu. Walaupun Anda mengerjakannya, tapi Anda mengolok-ngolok, sepodo wae itu. Apalagi nggak mengerjakannya, sudahlah tidak mengerjakan, ngolok-ngolok. Udah diam aja. Ada orang berjenggot, katanya. Ada wanita bercadar, lalu dia katakan, awas ada ninja. Itu ngolok-ngolok, itu bahaya itu. Ini syariat Islam, walaupun taruhlah kita berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah, tapi ngolok-ngoloknya nggak boleh.
itu membatalkan Islam. Pernah ada suatu ketika dalam satu riwayat ada seorang pemuda di zaman dulu. Dia ngolok-ngolok siwak. Apa siwak? Siwak itu sunnah. Lalu dia masukkan kemana? Ke duburnya. Dia ngolok-ngolok. Lalu 3 hari kemudian dia sakit perut. Dia sakit perut lalu akhirnya dia beranaklah. Dikatakan dalam kisah itu keluarlah dari perutnya itu satu jenis hewan yang seperti katak. Lalu dia berkata, inilah akibat daripada aku mengolok-ngolok siwak itu. Bahkan ada satu riwayat juga yang saya baca di kitab. Tidak ada dalam ingatan saya, tapi ada di rumah itu kitab. Kisah-kisah orang yang mengolok-ngolok itu dan dampak yang dia temui. Lalu ada seseorang itu dia nggak percaya dengan sabda Nabi, barang siapa yang mendahului imam, Allah akan rubah wajahnya seperti wajah keledai. Jadi ada seorang murid yang gurunya itu dia kalau ngajar tuh pakai tirai, padahal laki-laki. Lalu dia bertanya, ya Syekh, kenapa engkau kalau ngajar dengan kami lalu pakai tirai, gak pakai ini? Lalu dia lihat, dia buka tirai itu. Wajah dia seperti keledai. Inilah akibatnya dulu aku tidak percaya dengan hadis itu tadi. Maka hati-hati, apalagi kalau sengaja. Berapa hari yang lalu di Bengkulu ada perempuan yang ngijak apa tuh? Saya nggak tahu juga, nggak nontonin saya. Cuman tahu dapat kabar, Ustaz ada yang nginjak Quran apa? Nginjak Quran kenapa dia? Lalu kenapa nginjak Quran? Ya, apa hubungannya dulu? Oh maksudnya mau bersumpah, mungkin terbalik ya harusnya. Ya sebenarnya itu nggak boleh itu. Menghina simbolnya di Quran, nggak boleh. Quran itu harus dijaga. Ada adab. Ibunda kalau bawa Quran itu jangan ditenteng kayak bawa belanjuan dari apa? Dipegang, didekap. Naroknya juga jangan, kalau baca itu jangan di bawah lutut. Itu adab. Kalau dia ditaruh di taruh di lemari, dia taruh yang paling atas, nggak boleh ditumpuk-tumpuk dengan. Ini adab. Termasuk juga kalau kita matikan kaset ngaji. Ini adab beneran ini. Selesaikan dulu qori'nya baca. Waturi ini nawahazal baladil amin. Baru matikan tuh kaset. Jangan waturi itu masuk bagian dari adab. Sampai seperti itu ulama. Terhadap Quran juga jangan kita. Ini termasuk adab juga. Kalau mau juga Ustadz payah sediakan nih ayat apa? Kalau seperti di bank-bank apa taruh apa namanya itu ini dikasih busa, dikasih air, itu nggak apa-apa. Ya ini supaya mudah membukanya. Tapi kalau pakai apa? Pakai ludah. Kurang rasanya adab dengan mushaf. Karena ini mushaf, Quran itu bagian dari simbol Islam. Tidak boleh kita sembarangan. Paham sampai sini Ibunda? Kalau kita mengajarkan, makanya dulu orang tua kita dulu ada yang namanya lehar. Benar tak? Benar tak? Iya, lehar itu salah satunya itu. Untuk naruh, untuk supaya beradab, ada bantal. Ada bantal. Oh iya. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Yo. Boleh. Yo.
Iya, sama seperti itu. Ya, ini kita berlari dari hal yang meragukan kepada yang meyakinkan. Kalau ada dua fatwa yang berbeda, ya kita berhak boleh mengikuti mana yang kita yakini. Apalagi soal tadi itu kayak penentuan hari raya. Pemerintah kita membuka ruang itu. Ya, ini bisa saja satu ormas atau pemahaman dia berbeda dan pemerintah kita tidak memaksa. Allah alam. Dan itu terjadi bukan hanya puasa. Sholat juga kita beda waktunya, ya kan? Sekarang di Indonesia bagian timur sudah sholat duha. Iya tak? Karena jaraknya dengan kita berapa? 2 jam, ya kan? Indonesia Timur. Udah jam berapa sekarang di sana? Sudah jam 8. Kalau di Indonesia Tengah jam 7. Kita baru jam 6. Jadi gitu ya. Jadi nggak perlu was-was ya Anda. Mana yakini kita nggak apa-apa. Sebagian yakin dengan fatwa dari ormasnya karena mereka bagian dari ormas itu, nggak apa-apa. Hal yang terbuka karena memang di Indonesia kita bukan menganut satu mazhab. Dan ini membuka ruang ijtihadiyah, perbedaan, hal yang tidak perlu kita besar-besarkan jadi permusuhan. Hanya saja memang kadangkala terjadi kendala. Nah, saya pikir nggak begitu besar. Beda dengan mungkin dulu tahun 60-50 hanya sekedar nggak kunut lalu belago, sekedar apa ya, itu yang udah paham lah ya Anda, apalagi generasi lama itu. Kalau sekarang sudah biasa sepertinya. Hanya saja yang berat itu memang kadang-kadang jadi pengurus masjid. Betul nggak? Ada yang pengen lebaran Sabtu, ada yang pengen Ahad, ada yang pengen Senin, bahkan ada yang pengen hari Kamis. Siapa yang nak diturut? Ayo. Apa kita adokan 5 kali aja? Senang anak-anak, 5 kali dapat PT. Makin banyak. Makanya sebagian anak-anak enak lebaran di Indonesia katanya. Karena lebarannya banyak. Besok ini lebaran ini, kelompok ini. Ya Anda. Jadi tidak perlu, kita kembali kepada kita. Mana yang kita yakini, sama seperti hal yang lain lah. Dalam perbedaan-perbedaan yang lain. Kalau pembahasannya ilmiah, saya pikir ini bukan pada tempatnya. Mungkin ada lagi yang lebih ahli bab fikih. Karena pembahasan kita tentang akidah. Ya, Ibunda, ya. Ya, tunggu juga ya. So, ayah Anda paham? Nah, itu. Ya. Iya, nggak bisa kita. Kan sekarang bagi misalnya satu masjid belum sholat, lalu dia sholat di sana, dia ke sana, dan nggak dilarang juga oleh pengurus masjid kan, apa-apa, iya kan? Kecuali ada, jangan sholat di sana, harus sholat sini, ya itu lain itu, ya. Ya, kita menghukumi seseorang itu secara zahirnya, yakni misalnya dia sudah melanggar yakni syariat Allah dan Rasulnya, kita katakan dia sudah melanggar syariat Allah. Adapun dia punya alasan tertentu yang mungkin dia punya hujah di hadapan Allah, silahkan nanti dia berhujah, beralasan di hadapan Allah. Karena memang kita gak ada pemaksaan. Jangankan masalah orang yang sudah dalam Islam. Orang dalam Islam. Orang yang di luar Islam aja ada gak kita paksa untuk masuk dalam Islam? Halo? Enggak ada. La ikroha fiddin. Enggak ada pemaksaan dalam din agama. Tapi Ustaz, Bapak Ambo tuh maksuh Ambo sholat. Boleh dah?
Boleh dipaksa karena dalam rangka mengajar. Lalu kalau ada instansi bahkan negara menegakkan syariat, boleh nggak dia memaksa? Boleh nggak? Boleh. Misalnya ada instansi, ada direktur yang masuk kerja di sini wajib sudah bisa baca Quran. Boleh? Boleh. Kamu kalau pegawai di sini wajib sholat jamaah ke masjid sebelah, boleh? Boleh, itu maksa, boleh. Hak dia. Hah? Nah, kalau ada yang seperti itu, itu jangankan menyalahi agama kita, itu menyalahi undang-undang negeri kita sendiri. Karena agama kita, negeri kita membuka negeri kita ini. Coba apa yang ada di negeri kita ini? Bebas saja selama tidak merugikan orang. Selama tidak ada orang yang nuntut. Tidak ada pemerintah maksa. Maka bagi orang-orang yang tegak di atas sunnah, kembali kepada Quran, kita lebih enak di Indonesia ini. Gak ada kita terikat dengan mazhab tertentu. Biasa terjadi perbedaan. Saya ingin katakan, dalam ormas saja sudah biasa kita. Misalnya 2 ormas terbesar di Indonesia ini, Muhammadiyah, kita mafhum, kita paham. Sudah jelas itu ada perbedaan dalam beberapa hal. Enggak banyak, enggak semua. Hal yang biasa. 5 tahun sekali kita beda soal nomor, biasa aja. Lalu rukun lagi, sholat, salaman lagi. Yang bahaya itu gara-gara 5 tahun lagi enggak berteguran. Gara-gara pilih nomor, berhentilah bapak itu jadi imam lagi, milih nomor 1. Itu pilih nomor 2, ya biasa aja gitu ya. Nah, jadi kembali ke tadi itu, kalau ada pemahaman, ya kita coba bayangkan ayah anda, jangankan seperti itu. Yang liberal aja ada nggak di Indonesia? Ada nggak? Liberal aja banyak. Bahkan jangankan liberal, yang non Muslim juga banyak. Iya anda, berapa agama? 6 agama yang diakui, belum lagi yang tidak diakui. Penganut kepercayaan itu puluhan, ratusan yang mengimani ada Nabi sudah Nabi Muhammad terutama di Jawa itu. Ya, ini aliran-aliran apa? Kepercayaan. Jadi kita biarlah lana a'maluna walakum amal. Dia dengan amal dia akan minta tanggung jawab. Kita dengan amal kita akan diminta tanggung jawab. Wallahu taala. Cukup ya? Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, kalau dia melakukan itu karena keridoannya, maka barangkali dia termasuk kepada orang yang seperti kita bicarakan. Kalau dia ridho dengan syariat itu. Ini Kakanda ini bertanya bagaimana hukum seseorang yang menyebutkan salam berbagai macam agama itu. Kalau dia melakukannya itu dengan sebab misalnya ini ya, gak enak, dia gak setuju sebenarnya, cuma dia gak enak karena anak buah, paham gak? Nah, itu berbeda dengan hukumnya orang yang ridho, yang yakin menyamakan itu. Karena itu berbeda. Cukup ayat lakum dinukum, itu lakum dinukum itu masuk ke sendi-sendi kerinci-rinciannya, termasuk bab salam. Kita sudah punya salam tersendiri. Nanti kita berbicara lagi bagaimana doa bersama dan sebagainya. Tapi kalau ulama rinci, bagaimana? Ini rinciannya doa bersama. Kalau yang doa bersama dipimpin orang Islam, yang ngikutin orang di luar Islam itu nggak apa-apa. Tapi kalau berdoanya dipimpin oleh itu ada pembicaraan lagi. Itu kan ya. Jadi
apa yang, dan saya pikir nggak tahu lah zaman sekarang. Dulu waktu ayahanda masih bujangan dulu, Amri masih kecil, salam zaman Pak RI 2 dulu nggak gitu juga, cuma satu itu. Allah Ta'ala a'lam, saya tidak mau lebih terlibat. Ini kita bicara din ya, kita bicara agama, tidak ada konteks dalam hal lainnya kan. Misalnya Anda sebagai aparat punya sikap-sikap tersendiri lah. Ya. Tuh, barangkali ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.